Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Ya, di sini saya akan membacakan salah satu cerpen saya yang menurut saya lumayan apik. Ya, karena mengangkat lokalitas khas di desa saya. Tokohnya asli, ada Wiwi Keple di Desa Penawangan, Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tempat lahir saya. Tapi saya sekarang tidak tinggal di sana. Tapi masih tetap di Grobogan. Ya. Salam kangen Wiwi. Wiwi adalah sosok teman masa kecil saya yang usianya terpaut jauh di atas saya, tapi pikirannya malah jauh di bawah saya. Ketika saya berumur 9-10 tahun, Wiwi masih seperti umur 4 atau 5 tahun. Padahal umurnya kala itu kalau nggak salah sudah 20 tahunan. Ya, Wiwi, semoga sehat-sehat. Semoga Allah selalu melindungimu. Cerpen ini pernah dimuat di Koran Nasional 9 Oktober 2011. Wiwi Keple. Usai petang tak lagi lajang, keempat bocah itu, Sumini, Arum, Edi, dan Junaidi, saling toel di antara pendar oncor bogol kates yang digenggam Edi. Seperti biasa, selesai mengaji, mereka akan pulang bergandengan menuju rumah masing-masing. Sebelum berangkat mengaji, mereka berkumpul dan bergilir tugas memukul kentongan pos ronda di ujung timur kampung mereka. Akan tetapi, petang itu ada perihal berbeda. Wiwi, gadis tertua yang mendapat tugas bergilir, tak bisa hadir. Ia juga tak berangkat mengaji. Esoknya, di hari Rabu, mereka bergegas berkumpul di pos ronda kembali. Mereka mengenakan seragam beragam, SD, MI, dan kaos olahraga. Wiwi yang semalam tak muncul tampak capek usai memukul kentongan berulang kali. Tak ayal si Jun, panggilan untuk Junaidi, yang awalnya berniat berlari jadi semakin mempercepat langkah kaki. Ia melupakan niatan semula, memamerkan uang saku yang ia dapati di hari itu. Maklumlah, hanya seminggu sekali sekawanan bocah itu memperolehnya. Itu pun kalau pas hari olahraga. Hei, Wi, tadi kau pukul berapa kali? Anu, jawab Vivi seraya menyembunyikan muka di balik kentongan. Sudah, Jun, kamu jangan marah-marah begitu, kenapa? Sumini yang sebenarnya tahu ulah Wiwi bisa memancing kecemasan orang-orang sekampung berusaha membela. Bu, ya Wiwi dibagi makananmu, ibunya ketika ia melihat bungkusan nasi di tangan Jun. Jangan, bisa mati aku nanti. Dasar pelit, timpal Arum dari balik punggung Jun.
Kamu kenapa, Pi? Kok mukulnya nggak aturan? Edi yang datang belakangan menambahi. Bu, jawab Wiwi. Ya sudah, kita berangkat dulu ya, Wi. Sumini, gadis santun itu pamit, mewakili lain. Usai karibnya hilang ditelan kelokan dan serumpun bambu di kampung sebelah utara, Wiwi beringsut ke dalam, toleh ke kanan dan ke kiri, ke arah jam dinding yang penunjuknya berhenti, ke arah kalender di sebelah kiri yang terpajang miring. Ia tak tahu jika penghitung hari tersebut sudah tak berlaku lagi sejak 3 bulan silam. Yang ia tahu, dengan alat bantu itu ia sedikit banyak bisa mengenal angka-angka. Sudah itu ia merebahkan tubuh tak sentosanya di atas celah-celah angin yang timbul tenggelam dari jarak bilah-bilah bambu yang dipasang renggang dalam peteduhan itu. Peteduhan itu berukuran 2 kali 2 meter, dibangun ala rumah panggung dan bercat warna tepung. Menjadi teman setianya setiap hari ketika Sumini, Arum, Edi, dan Junaidi tengah mengenyam bangku sekolah. Wiwi, ya, Wiwi Kepling. Demikian orang-orang di kampung itu memanggilnya. Gadis di usia ranum dan berpantat semok separuh, kulit busik, rambut merah bercabang, wajah bibir kusam, jauh dari kesan ayu. Tak pernah sekolah, tak berbapak, hanya beremak. Itu pun kualon. Kalau ia berjalan, deye-deye, condong ke kiri, tegak, ke kiri, tegak. Dianugerahi tangan kanan yang mirip ceker ayam. Berkat bantuan keempat karibnya, ia bisa berhitung dan menulis angka sampai 20 dengan sempurna. Menggunakan tangan kiri. Kalau dikasih tebakan jarum jam, bisa. Nominal uang, buta. Menjelang tengah hari, Wiwi terbangun. Ada sepasang tangan kasar yang merayap di antara dua paha dan sebelah dada kirinya. Oh, Lis, pikir Wiwi. Mesem. Ia terkenang dengan kejadian petang tadi di rumahnya sendiri, ketika Lis bermaksud meminjam korek api kepadanya untuk menyulut rokok. Ketika Mak Karinem, Mak Wiwi, tak sedang berada di rumah. Wi, bangun duk, ayo melu aku, ayo ikut aku. Tanpa berucap, Wiwi menguntiti Lis. Lelaki setengah umur, brewok, kulit hitam legam, buruh tani, duda yang ditinggal istri karena lebih memilih kawin siri dengan majikannya di ibu kota. Sejak 5 tahun lalu, ketika Sumini mulai tumbuh. Wes, ora sawedi. Sudah, jangan takut. Seloroh Lis ketika mereka sampai di Tegal, di antara rimbun dan kereok bambu. Wiwi mesem. Ia teringat dengan rupiah yang dijanjikan Lis kepadanya hari ini. Ketika petang tadi ia dirayu-rayu agar tak usah berangkat mengaji.
Beberapa saat berlalu. Wiwi payah. Lis lantas memanggul Cangkul, hendak pulang ke rumah dengan telanjang dada. Tapi sebelum itu, ia menyelipkan lembaran rupiah bergambar ketek ke dalam belahan yang tadi diraba dan dibasahi. Wiwi kembali terengah. Tapi suara dan sialan, gerutu Lis. Wis, nek warung kono. Sudah, ke warung sana. Lis membentak seraya menyorongkan sabit ke muka Wiwi. Wiwi ngakak. Terkesan mengejek. Usai menata rok, ia lekas berlari dingin-dingin menuju utara, menuju warung lontong Magja yang sekampung dengan musola. Dalam keadaan seperti itu, ia menoleh ke belakang sembari melambaikan tangan berulang kali kepada Lis. Mirip dua lakon serial televisi India yang tempo hari ia tonton di rumah Pak Duko Bansung ini. Di warung Magja, Wiwi rakus. Ia telah melahap 2 pincuk lontong, gorengan hampir 5, es teh, kerupuk 2. Melihat itu Magja berselor. Nambah Nduk. Wiwi mesem seraya mengerlingkan mata. Kemudian buru-buru ia berdiri di depan pintu. Ia mendengar candaan karibnya dari arah barat di depan musola. Jun, Ayun, Cumini, Edi, kesini. Wiwi melambaikan tangan dengan mulut yang masih dijejali tahu pong. Wah, Wiwi kaya nih, celutuk Arun dari kejauhan. Aku mau. Jun menyahut. Seketika mereka beradu balap lari untuk berebut gorengan yang ditawarkan Wiwi. Gorengan yang tak lagi utuh. Melihat itu, Wiwi berniat suit-suit. Tapi tak bisa. Hanya saja joget-joget, goyang pundak dan gerakan berputarnya mewakili ucapnya. Oh, dasar. Lagi Arun menyelotok karena. Jun menyeringai. Ia senang bisa mendahului kawan-kawannya. Ya, Sumini yang tiba terakhir mengeluh. Kemudian ia melanjutkan bicara. Ya sudah, selesai makan, nanti kita main Sundamanda di tempat biasa ya, Wi. Aku bungkusin es 1, Wi. Edi yang sedari tadi mengamati menyela. Wiwi mengangguk. Mereka berpisah di situ. Usai menerima uang kembalian, Wiwi bergegas menuju tempat yang dimaksudkan Sumini. Pekarangan kosong di sebelah barat pos ronda. Kemudian, ketika ia belum mendapati satupun karibnya di situ, ia berbahan di antara sepasang pohon mindik besar. Beralaskan kemerisik daun-daun kering, berbantalkan gundukan rumah yuyu yang ia tutupi daun talas. Ia menyilangkan siku. Terpejam. Angin berembus semelir. Wiwi terlelap. Beberapa saat kemudian Arun membangunkannya. Oh tidak. Arun menggodanya dengan memasukkan dan memutar-mutar bulu ayam yang entah ia peroleh dari mana ke lubang telinga basah Wiwi. Kemudian diputar-putar ke hidung. Belum sampai di situ.
es yang tadi dipesan Edi dimainkan Jur. Dikucurkan ke salah satu bagian tubuh Wiwi yang tadi diselipi lembar uang gambar ketek oleh Lis. Jur. Hus, ngawur kue, bentak Arum. Wiwi terjaga. Wi, bangun Wi. Sumini yang merasa kasihan memapahnya. Kita pamit dulu ya Wi. Wiwi tak jadi bersin, tak marah, tak juga tahu kalau karib-karibnya yang telah usai dalam bermain. Mereka hendak sekolah sore, sekolah dunia. Gak biasanya Wi kamu ngorok begitu, timpal Edi terakhir kali. Wiwi mesem. Wiwi mesem. Jun mengajak tos. Ia semeringah dan tak merasa kecewa meski batal diajak bermain. Kemudian ia kembali menunggu karibnya di pos ronda. Seperti siang tadi sampai sore hari. Ia bermaksud menunggu permainan mereka di bagian kedua. Main loncat karet, petak umpet, kasti, layangan, lumbungan, gasing, ciblon, atau lainnya. Ia senantiasa menunggu karib-karibnya di tempat itu seperti biasa. Sejak dulu hingga usia yang ia punya tak lagi pantas untuk dibilang remaja. Sore hari menjelang para karibnya pulang, kentongan dipukul Mbah Dim, guru ngaji Ali Batak Wiwi di musola berulang kali. Wiwi terbangun lagi. 1-2 orang dewasa di kampung itu berkumpul. Di antaranya Mak Jah dan Mak Karinem yang kebetulan baru pulang dari pasar kabupaten ngemis rezeki 2 hari sekali. Aduh, potong. Perempuan berpipi kemput itu unjuk bicara seraya merasuk ke dalam peteduhan tempat Wiwi tertidur. Kemudian ia mengeluarkan sebungkus panganan warna-warni dari bakul yang digendongnya. Anu yuk, Lis mati. Enolah. Wiwi mesem. Melahap gedok. Wiwi. Ada orang meninggal kok yang mesem. Duk, mulai atus yuk. Duk, pulang mandi yuk. Malam hari, ketika bulan mengintip separuh, lengking burung lipusit terdengar nyaring. Sumini berduka, ia tak sadarkan diri. Mak Jah sibuk di belakang dan dibantu beberapa orang untuk menyiapkan wedang. Mbah Dim memimpin tahlil. Mak Karinem menebar serbuk kopi di kolong meja yang di atasnya terbujur kaku jenazah Lis. Wiwi duduk menjauh di luar rumah, dekat pohon mahoni milik Sumini. Ia tampak samar karena Petromax di teras rumah menyala tak sempurna. Ada 3 pemuda tengah berbisik, tak jauh dari Wiwi. Katanya Litis mati sejak siang pas dia tidur ya. Pemuda pertama mengawali bicara. Dia mati ketika Sumini sekolah sore. Katanya adanya gak wajar. Maninya banyak. Itu biasa.
Mendengar percakapan itu, Wiwi jadi merinding. Ia lantas berdiri dan masuk ke dalam rumah bersama karibnya. Tanpa sengaja, ia melihat wajah Lis yang dibiarkan terbuka. Ia melengos wiwinya. Semalaman, sekawanan bocah itu bergantian terjaga. Tak terkecuali bapak dan emak mereka, Mbah Dim, Pak Dukuh, serta sebagian orang dewasa lain pun demikian. Ada yang bermain gaple, kiu-kiu, atau remi. Ada pula satu dua yang menyolati. Hari berikutnya, usai Lis dikebumikan, Sumini tampak pucat. Sudah lu, nanti kue bareng emak. Majah yang melihat Sumini termenung dalam kamarnya unjuk bicara. Sumini bungkam, tak menolak, tak juga mengiyakan. Mendengar itu, Wiwi yang duduk di dekat kamar Sumini mesem. Edi mencomot pisang. Arum sibuk memenceti jerawat yang tumbuh satu dua. Dan Jun diam-diam ia menilap sebatang rokok dalam gelas di atas meja yang semalam ditiduri Lis. Sejak kematian Lis, kehidupan di kampung itu berjalan biasa. Para bocah masih mengaji, bermain, dan bersekolah. Pemuda-pemudi dan kepala rumah tangga sebulan sekali ketika belum musimnya panen masih pula pulang dan pergi merantau di ibu kota. Jadi kuli, jadi pembantu rumah tangga, rumah gedek, jalan lembek, teletong kerbau dan sapi, orang-orang MCK di Kaliban, entok dan bebek. Jadi pemandangan biasa. Sumini yang kini jadi piatu telah tinggal serumah dengan Majah. Wiwi masih setia menunggu karib-karibnya di pos ronda. Atau sesekali ia akan mengantar dan mengintip mereka yang sekolah. Tentang mengaji, entahlah. Sudah bertahun-tahun ia tak beranjak dari rentetan huruf hijaiyah. Hari, pekan, bulan berlalu. Ada perihal berubah. Wiwi tak lagi menanti karib-karibnya. Ia tak lagi menyusuri jalan-jalan di Dukuh Wolo itu. Sumini, Arum, Edi, dan Junaidi yang kini bergantian mengunjungi, menghibur. Seminggu sekali mereka akan berupaya menyisihkan sebagian uang saku untuk dibelikan panganan dan diberikan kepada Wiwi. Pak Dukuh, pemuda-pemudi, kepala rumah tangga pun demikian. Mereka semeringah melihat tubuh Wiwi yang kini berubah kembal, sejalan dengan pertumbuhan janin dalam kandungannya yang mulai buncit. Warga di kampung itu percaya jika benih yang tumbuh dalam perut Wiwi adalah titipan lelembut ketika ia tertidur di bawah pohon mede berbulan-bulan silam. Jadi, mulai sekarang kita harus memperhatikan Wiwi. Kalau tidak, kampung kita akan terancam. Demikian penjelasan Mbah Dim kala merapal Jambi di pekarangan itu. Ketika warga di kampung itu geger tentang sebab musabab kehamilan Wiwi yang tiba-tiba. Tak lebih hitungan hari di jari berikutnya, janin dalam kandungan Wiwi lahir. Tepat tengah hari ketika suara azan berkumandang. Perempuan dengan kulit tak lazim, sawo matang, semu kemerah-merahan dan kehitam-hitaman. Lewat mulut ke mulut, telinga ke telinga, kentongan yang dipukul Junaidi berkali-kali.
Orang-orang sekampung, sedukuh, sedesa, dan desa-desa tetangga silih berganti mengantri dan memberi sumbangan ala kadarnya ke rumah Wiwi. Beras, uang, dan gula menumpuk. Mak Karinem terharu melihat itu. Duh, anakmu arep dijenengi sopo? Mbah Tim yang sedari tadi duduk-duduk di beranda bersama para tetua mendekat. Di samping Wiwi berbaring. Indah, Wi. Arum nyeletuk. Jangan. Maria saja lebih bagus itu. Lanjut Jun. Yang kini sudah mulai hadir di antara kerumunan. Kalau Aminah bagaimana? Usul Edi. Merasa tak segera menuai titik temu. Para tamu yang berjejala di dalam rumah, beranda, dan pelataran Mak Karinem menyeletuk ke sana kemari. Ramai. Mereka menyebut satu persatu nama yang dikehendaki. Nana, Wulan, Hayati, Endang, Ratih, Depi, Nurul, Lia, Ana, Fitri, Nur, Eka, Sari, Sri, dan lain-lain. Sopo nduk? Ulang Mbah Tim menengahi. Apa Wi? Sumini setengah kaget. Orang-orang serentak terdiam, menunggu. Wiwi hanya mes. Sekian. Ya,